Menteri ESDM Bahlil Lahadalia nanti malam akan mencalonkan diri sebagai calon ketum Partai Golkar dan dipastikan menang dikarenakan tidak ada calon lain alias calon tunggal. Tentu saja kemenangannya hanya akan lewat aklamasi partai saja. Kita dengarkan Bahlil Lahadalia. Ambil formulir, mendaftar dong, jangan formulir. Berarti hari ini menteri besok jadi ketum, Pak? Wallahu alam bisawab ya, kita lihat ya. Mantan Menteri Investasi itu enggan sesumbar. Apakah dirinya sudah pasti terpilih sebagai Ketua Umum Golkar setelah Erlangga Hartarto meletakkan jabatannya? Sebelumnya, Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua Umum menjelang Musyawarah Nasional. Ketua Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas 11 Golkar, Adis Kadir, menyebut batas pendaftaran akan ditutup pada Senin 19 Agustus 2024. Ya, Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar dan diperkirakan akan menang lewat aklamasi saja dikarenakan hampir semua ketua DPD Golkar di seluruh Indonesia mengusulkan nama Bahlil Lahadalia. Dan Idrus Marham juga mengakui bahwa bisa jadi kemenangan Bahlil Lahadalia akan menang dalam aklamasi. Tetapi saya sebagai salah satu yang pernah menjabat sebagai sekjen Partai Golkar 7-8 tahun, saya katakan, saya ketemu kemarin saudara Bahlil, saya diskusi, saya katakan, ya saudara Bahlil, bersyukur ada yang mengkritisi, bersyukur ada yang menyoroti. Artinya apa? Kritikan, sorotan, bahkan ada fitnahan harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk menjelaskan kepada masyarakat secara umum, dan tentu ada barokahnya, ada hikmahnya, ada hasilnya. Apa hasilnya? Nanti setelah dijelaskan dan orang tahu, pasti dukungan akan datang semakin besar dan akan semakin memperkuat posisi Bahlil bahwa pada Munas yang akan datang besok ini pasti akan jadi aklamasi. Lalu Pak Bahlil seperti biasa dia tetap merendah, ya kita serahkan semua kepada mereka, tetapi saya pada gilirannya akan saya jelaskan secara menyeluruh ya berbagai respon, sorotan, bahkan fitnahan-fitnahan yang ada, dan sekali lagi berkeyakinan ini adalah peluang untuk semakin memperkuat dukungan politik, memperkuat posisi politik ya saudara Bahlil Lahadalia yang puncaknya nanti terpilih secara aklamasi. Itulah keyakinan daripada Idrus Marham yang mengatakan bahwa kemenangan Bahlil Lahadalia dipastikan akan menang secara mutlak alias aklamasi dikarenakan hampir tidak ada calon lain yang menyaingi Bahlil Lahadalia. Sebelumnya Idrus Marham juga mengatakan bahwa ada 34 provinsi yang telah mendukung Bahlil Lahadalia. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil, tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya, mestinya kan kita terima kasih. Kan itu gitu loh. Nah ini saya kira, sehingga dengan demikian, belum lagi, nah ini yang paling menarik nih. Saya ditelepon beberapa DPD 1. Ini bagus juga nih Kanda. Saya bilang, apa bagusnya? Ini kan ada suasana kebatinan yang terbangun dari bawah. Mestinya ke depan ini yang menjadi muncul sebagai calon-calon ketua umum yang harus pernah memimpin daerah. Masya Allah, saya bilang apa? Ya masuk kami ini Kanda, kami dari PD1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, kapok loh. Jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah
masalah teknis saja. Dan saya Ya, itulah Idrus Marham yang mengatakan bahwa sudah ada 34 dukungan DPD di seluruh Indonesia agar mengusung Bahlil Lahadalia, dan tentu saja kemenangan Bahlil akan secara mutlak. Dan inilah Bahlil Lahadalia telah mencalonkan diri sebagai ketum Golkar dan dia diterima baik dengan panitianya begitu ya. Dan inilah detik-detik ya Bahlil Lahadalia mencalonkan diri sebagai ketum Golkar. Ini kan memperlihatkan keseriusan. Jadi kita melihat keseriusan Pak Bahlil untuk menjadi calon ketua umum DPD Partai Golkar. Ya, kelihatannya ini Bahlil sendirian ya, tidak ada calon lain yang mau mendaftar ya. Mungkin karena seperti disampaikan oleh Idrus Marham bahwa sudah ada 34 DPD yang telah mengusung Ridwan Kamil, maksud saya Bahlil Lahadalia, tentu saja tidak ada yang berani mendaftar dikarenakan dipastikan akan kalah dan keok saja ya. Agus Gumiwang juga sudah memberikan selamat kepada Bahlil Lahadalia sebagai ketum Golkar. Kita dengarkan pernyataannya ya. Ketua umum gitu ya. Mantap, masuk barang itu. Bagus. Ambil formulir. Mendaftar dong, jangan formulir. Berarti hari ini menteri, besok jadi ketum, Pak. Wallahu alam bisawab ya. Kita lihat ya. Ya, itulah Bahlil Lahadalia yang ditanya wartawan bahwa alam bisawab dikarenakan Agus Gumiwang Kartasamista sebagai PLT Ketum Golkar saja sudah memberikan selamat ya. Dipastikan ini akan menjadi kemenangan mutlak bagi Bahlil Lahadalia dan dipastikan akan kemenangan secara aklamasi. Lalu bagaimana tanggapan Tempo yang biasanya selalu kritis? Kita dengarkan pernyataan bocor halus Tempo ya. Manggil-manggil nih orang-orang di elit Golkar, tek yang memang punya kekuatan di Golkar dan juga punya masa begitu. Gue ketemu lah, ada lebih dari 4 orang yang ketemu juga dengan Bahlil. Dia cerita bahwa memang mempersiapkan diri untuk menjadi calon ketua umum Golkar. Bagaimana caranya? Ada juga salah satu yang ketemu sama Bahlil bilang, Bang, kenapa memaksa untuk segera menggantikan Erlangga? Padahal ini konteksnya sebelum pemilu ya. Padahal kan Erlangga masih sah sebagai ketua umum Golkar sampai 2024. Kalau misalkan ini terjadi, apakah Bang Bahlil ini nggak takut di Erlangga Hartarto kan? Nggak takut di Setia Novanto kan? C atau Zen, seberapa kuat sih dukungan grassroots ini DPD ke Bahlil? Pengurus Golkar yang lain Aceh Hasan Sadzili mengatakan bahwa ternyata Bahlil sudah mendapatkan 37 DPD tingkat provinsi yang memastikan mendapatkan atau mendukung Bahlil Lahadalia. Tentu saja hal ini menjadi mutlak kemenangan Bahlil Lahadalia ya. Provinsi Papua maupun ya insya Allah beliau juga mendapatkan dukungan dari para pengurus DPD provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Jabar dukung siapa, Pak Bahlil? Saya ingin tegaskan setelah saya berdiskusi dengan beliau, ya, beliau menyampaikan berbagai gagasan-gagasannya dan visi beliau untuk Partai Golkar, untuk membesarkan Partai Golkar. Ya, kami sudah menjatuhkan pilihan dan dukungannya kepada Pak Bahlil. 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Termasuk diantaranya juga 27 kabupaten kota sejauh barat.
Itulah DPD Golkar Jawa Barat mengatakan bahwa maksudnya sudah diskusi dengan Bahlil dan dipastikan Bahlil akan memenangkan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Terpilih jadi ketua Ya, secara aklamasi gitu Ketua ya. DPD di satu tempat yang nelpon dan dia menceritakan kondisi yang terjadi 2 minggu belakangan. Gimana ceritanya? Jadi benar kata Husein tadi, ketika awal 25 DPD menyetujui Bahlil sebagai calon ketua umum yang kuat menggantikan Erlangga dan Munas dipercepat, memang ada pendekatan-pendekatan yang langsung maupun telepon gitu ya ke ketua-ketua DPD yang dilakukan oleh satu Menteri Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Lalu ada juga petinggi kepolisian dan petinggi kejaksaan juga yang mendatangi ketua-ketua DPD dan juga politikus-politikus Golkar di daerah. Masalahnya adalah Golkar di daerah ini kan banyak yang kepala daerah, gitu kan, banyak yang DPRD, dan mereka ini rata-rata tidak murni dari kasus hukum. Ada berbagai masalah yang kemudian dijabarkanlah masalah-masalahnya itu, yang akhirnya membuat mereka kemudian balik badan dan mendukung itu tadi arah angin yang sekarang sedang terjadi. Menurut teman-teman di DPD itu, DPD Golkar itu beda-beda kasusnya. Jadi setiap nggak melulu korupsi. Nggak melulu korupsi. Baik itu yang berhubungan dengan anggaran negara misalnya, atau juga berhubungan dengan kasus-kasus pribadi. Tidak hanya kasus yang berhubungan dengan jabatannya. Makanya Erlangga dan pengunduran diri kan ada bahasa demi keutuhan partai. Karena itu DPD juga ditembak-tembakin soal kasus-kasus hukum. Artinya memang ini operasi menggulingkan Erlangga dan menguasai Golkar ini benar-benar sistematis sekali ya. Artinya mereka sudah benar-benar terkena operasi ini gitu loh. Iya. Nggak salah berarti Koran Tempo juga menyebutkan operasi menggulingkan Erlangga. Iya. Betul, dan hari ini 15 Agustus ketika kita tapping ini ya, sudah semua DPD Golkar mendukung Bahlil. Dan mereka sudah menandatangani surat dukungan dan mereka diminta untuk menandatangani surat dukungan, diberi deadline sebelum tanggal 20 Agustus. 20 Agustus itu Rapimnas ya, Sen ya? Rapimnas di JCC, nanti akan disampaikan di situ. Langsung aklamasi untuk memilih Bahlil. Itulah obrolan dari Barat Tempo yang mengatakan bahwa sudah seluruh DPD Golkar di seluruh Indonesia sudah memberikan surat dukungan kepada Bahlil Lahadalia dan dipastikan Bahlil Lahadalia akan memenangkan dengan mutlak dan secara aklamasi.